Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami bersama siapa Teh? Bersama kakak-kakak dari BEM Ormawa BEM Universitas Bakti Tunas Husada. Ya. Di sini kami akan membahas cerita menarik di balik organisasi kampus BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, ada ibarat tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak aruf ya. Sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Saya Salsa dan rekan Saya Hilya. kami dari tingkat 1 S1 Teknologi Pangan. Di sini kami akan menemani teman-teman sekalian kurang lebih sekitar 20 menit ke depan. Dan di depan kami ini sudah ada Kakak Presma dan Wapresma. Mungkin boleh perkenalkan terlebih dahulu. Baik, silahkan Pak Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sepa Andre Pisusanto dari Prodi S1 Kewirausahaan tingkat 3. Seperti itu. Saya baik. Selamat pagi, siang, dan malam mungkin teman-teman yang menonton sekarang. Mungkin ini bakal diupload ya? Iya. Ya. Perkenalkan, nama saya Julvan. Saya dari tingkat 3 semester 6 Prodi S1 Farmasi. Asal saya dari Garut mungkin ya, tetangga dari Tasik. Kita samaan ya? Ya, betul. Kita samaan. Dan memang sebetulnya banyak juga mungkin ya anak-anak Garut di Tasik. Iya, banyak. Seperti itu mungkin untuk perkenalan singkat. Oke. Mungkin kita langsung aja nih ya ngebahas tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini. Podcast ini teman-teman sekalian dibuat dalam rangka pemenuhan tugas dasar komunikasi. Berbicara terkait komunikasi, menurut Pres Zulfan dan Wapres Sepa, apa itu sih komunikasi? Apa sih komunikasi itu? Saya dulu aja lah mungkin. Oke. Sepemahaman saya mungkin ya, karena memang pada dasarnya ada peribahasa juga, ada goreng kubasa. Iya, betul. Mungkin teman-teman yang menonton ataupun yang sekarang hadir di ruangan pun tahu peribahasa tersebut. Menurut saya, komunikasi itu adalah penyampaian ataupun penerima informasi secara betul. Dalam artian ketika salah satu pihak itu tidak merasa ataupun tidak tersampaikan informasinya, berarti kita belum bisa sebut itu adalah komunikasi. Sebagai bentuk contoh adalah di dalam komunikasi itu pasti ada dua pihak ataupun dua unsur yang sedang melaksanakan interaksi. Ketika salah satu unsurnya merasa informasi yang disampaikan ataupun informasi yang diterima tidak utuh, berarti itu belum bisa kita sebut komunikasi. Mungkin seperti itu kalau dari saya. Boleh, mungkin ada tambahan. Sebagai tambahan mungkin untuk komunikasi itu merupakan bentuk bisa disebut sebagai diskusi juga ya, karena dilakukan dengan dua orang. Karena kalau satu orang bukan komunikasi, Ceramah sendiri, ya. gitu kan, ceramah. Harus ada dua orang gitu, dua orang ataupun lebih, karena bisa disebut komunikasi jika ada dua orang atau lebih. Nah, bentuknya itu bisa informasi ataupun hal-hal lainnya yang perlu dibicarakan gitu. Seperti itu sih. Nah, tadi kan sudah dijabarkan nih terkait dengan apa itu komunikasi. Jadi, menurut Pres dan Wapres nih, seberapa penting sih komunikasi di dalam dunia organisasi itu? Silahkan Pak Wapres. Sangat penting karena memang pada dasarnya organisasi itu di dalamnya banyak sekali anggota mungkin ya. Komunikasi itu sangat-sangat penting karena awal dari segala bentuk apapun itu awalnya dari komunikasi. Dan juga bentuk kerja kita diawali oleh komunikasi gitu. Jadi bagaimana kita mau melakukan pekerjaan tanpa kita melakukan komunikasi. Iya. Seperti itu. Oke. Mungkin saya ada analogi bagus mungkin ya teman-teman yang sedang menonton. Satu hal yang jadi relate mungkin sama teman-teman sekalian. Kita nggak usah jauh-jauh terlebih dahulu berbicara tentang pentingnya komunikasi di organisasi yang mana itu melibatkan banyak orang. Tapi ketika kalian punya pacar, pasti ada istilah komunikasi itu penting, komunikasi itu nomor satu. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya kita hidup dengan tujuan dan kepentingan yang berbeda. Ketika memang sekarang kita sambungkan dengan konsep organisasi yang mana pada dasarnya merupakan perkumpulan orang dengan tujuan yang sama, dengan visi yang sama, dengan misi yang sama,
pada dasarnya hal-hal yang perlu divokalkan, hal-hal yang perlu diverbalkan itu perlu buat disampaikan, sehingga proses komunikasi itu penting di organisasi. Karena kita nggak bisa menjalankan sesuatu, kita nggak bisa tahu pemikiran seseorang ataupun kemauan seseorang tanpa dasar komunikasi yang jelas. Mungkin seperti itu. Oke, setelah kita membahas terkait seberapa penting komunikasi dalam kampus ini, kita akan bahas juga nih seberapa penting peran organisasi di dunia kampus untuk mengimplementasikan komunikasi tersebut. Mungkin bisa sambil menceritakan secara singkat peran dan tugas harian sebagai Presma dan Wapresma. Oke, mungkin yang saya tangkap itu peran dari organisasi sehingga kemampuan komunikasi kita itu meningkat, mungkin seperti itu ya. Yang pertama memang karena pada dasarnya kita tuh biasa terbentur dan terbentuk. Segala sesuatunya di organisasi itu pasti dibiasakan terlebih dahulu. Kalau misalkan kita kasih analogi ataupun contoh, banyak orang-orang yang sekarang hidup di Ormawa, di organisasi itu pada awalnya itu introvert. Cuman karena memang kebutuhan dan keharusan di organisasi tersebut buat kita aktif berkomunikasi, aktif menyampaikan pendapat, aktif menyampaikan ide, aktif menyampaikan aspirasi, pada akhirnya kemampuan kita buat berkomunikasi itu meningkat. Kemudian komunikasi bukan hanya sekedar kita ngobrol ataupun hal-hal semacamnya, tapi komunikasi bisa saya gambarkan juga itu tentang public speaking, mungkin seperti itu. Karena peran dari organisasi tersebut yang saya rasakan mungkin ya, dan semoga relate sama teman-teman Ormawa sekalian, hal yang paling saya syukuri gitu ketika masuk organisasi itu, kemampuan berbicara saya memang sangat-sangat meningkat pesat. Yang mana tidak bisa kita pungkiri, di dunia kerja public speaking itu nomor satu, cara kita berkomunikasi itu nomor satu. Di organisasi kita udah terbiasa buat bagaimana bekerja dalam sistem, bagaimana kita membuat sistem yang mana ketika nanti lulus kerja ataupun lulus dari universitas, kita bisa masuk ke sistem itu tersendiri ataupun membuat sistem itu tersendiri, sehingga gak ada istilah kaget gitu. Dalam artian di organisasi kita sudah terbiasa dengan struktural organisasi, di organisasi kita sudah terbiasa untuk menciptakan segala sesuatu, sehingga ketika di dunia kerja nanti dibutuhkan hal-hal yang sifatnya soft skill itu sudah didapat mungkin di organisasi seperti itu. Mungkin untuk Wapres. Tadi ditanyakan terkait peran mungkin ya. Iya. Nah, terkait peran, sebetulnya dari kami berdua tidak ada pembagian tugas spesifik mungkin ya. Tapi kami berdua tuh berkomitmen buat sama-sama terus dalam baik itu internal ataupun eksternal. Nah, di eksternal kita ada mengikuti aliansi, yaitu Aliansi BEM Tasikmalaya, yang dimana itu merupakan perkumpulan-perkumpulan BEM yang ada di kota dan juga kabupaten. Nah, terus juga kalaupun di internal mungkin baik itu di internal organisasi ataupun di internal mahasiswa dan juga di internal seluruh Ormawa di BTH itu sendiri. Nah, jadi untuk pembagian tugas itu kita tidak ada yang spesifik, tapi kita selalu bersama-sama buat di tugas tersebut. Kayak mungkin tambahan juga, di eksternal pun ada beberapa perkumpulan yang memang diikuti sama BEM UBTH, diinisiasi oleh anak-anak Menlo mungkin ya, Wapres. Pertama itu ada terkait BEMNUS dan sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, sehingga mungkin kedepannya kalau misalkan memang ada keinginan teman-teman yang ikut untuk memberdayakan diri sendiri untuk ikut di eksternal, silahkan boleh masuk ke BEM, mungkin seperti itu. Kemudian untuk tugas-tugas, pembagian tugasnya ada kementerian-kementerian mungkin ya kalau di BEM tuh. Ada berapa kementerian? 9. Ada 9 kementerian yang mana secara garis besar tupoksinya dibagi sesuai tugas yang memang mumpuni gitu di bidangnya. Sebagai contoh, di BEM tuh ada Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Keuangan dan yang sebagainya, mungkin seperti itu. Oke, dapat ditangkap ya bahwa komunikasi ini penting sekali berarti ya di dalam dunia organisasi, apalagi kita di BEM UBTH ini berkenalan juga dengan dunia-dunia luar ya. Tadi dari Menteri luar negeri ya. Nah, mungkin selanjutnya
kakak pres dan wapres di sini itu tentu selain daripada menjadi pimpinan dari organisasi. BEM Universitas Bakti Tunggal Susada ini, sebagai mahasiswa aktif juga ya. Nah, banyak sekali waktu yang mungkin berbenturan dengan segala kegiatan yang dilaksanakan gitu. Nah, gimana sih caranya memanage waktu as a mahasiswa yang aktif berorganisasi? Silakan Pak. Oke. Mungkin kalau dari saya terkait manajemen waktu, bagaimana cara kita membagi waktu antara akademik dan juga organisasi mungkin. Sebetulnya akademik dan juga organisasi itu sama-sama penting gitu. Karena di organisasi kita diajarkan soft skill-nya dan juga di akademik kita teorinya seperti itu mungkin ya. Tapi untuk pembagian tugasnya itu saya suka mencatat jadwal harian mungkin ya, supaya kedepannya tuh kita tahu bahwasanya di hari tersebut kita ada apa nih, berbenturan gak nih, ataupun kita prioritasin yang mana dulu nih yang kira-kiranya emang urgent banget gitu. Misal tugas yang deadline-nya emang malam ini ataupun besok, nah mungkin itu diutamakan dulu. Kalaupun memang berbenturan dengan acara kegiatan BEM, baik rapat ataupun apa, ya mungkin itu bisa disesuaikan lagi gitu, yang mana dulu yang diprioritaskan. Mungkin ada tambahan, Pres? Kayak mungkin tambahannya ada satu fakta menarik yang mungkin bisa saya ungkapkan. Saya percaya bahwa mahasiswa itu makhluk paling adaptif dalam muka bumi. Karena dari beberapa hari setelah kalian lulus mungkin ya, dari setelah kalian lulus SMA mungkin banyak keterkejutan ketika masuk kampus, ketika masuk lingkungan universitas. Tapi dalam beberapa bulan metode dari adaptasinya ataupun dari hasil adaptasinya pun bisa teman-teman lihat sendiri. Kita bisa ngerjain tugas mungkin ya hamin berapa jam pun bisa gitu. Karena pada dasarnya Abi percaya terkait pembagian manajemen waktu gitu. Pada awalnya ataupun pada akhirnya senantiasa kita perlu tetapkan dulu gitu skala prioritas yang perlu kita selesaikan lebih awal tuh apa. Kalau misalkan organisasi ditaruh di nomor 2 ataupun nomor 3 pun nggak apa-apa sebetulnya. Yang menjadi dilema tuh terkadang mahasiswa tuh selalu berpikir bahwa semua tugas tuh harus diraup kusiku gitu. Harus diselesaikan dalam satu waktu yang singkat, dalam satu waktu yang bersamaan. Padahal tugas kita ataupun tujuan utama kita ke universitas itu kan untuk belajar gitu. Organisasi taruh aja di nomor 2, nomor 3. Ketika kewajiban akademik sudah terpenuhi, silahkan berdaya di organisasi, mungkin seperti itu. Karena di BEM tersendiri, saya selalu gitu tegaskan ke anak-anak saya di BEM, ke anggota-anggota saya di BEM, tong kami mikiran teuing BEM saacan kewajiban kalian untuk memenuhi tugas belajar itu terpenuhi, mungkin seperti itu. Berarti menurut pandangan Kak Pres Julpan, lebih pentingin akademik dulu atau organisasi dulu misalkan? Pandangan saya mungkin terhadap pertanyaan seperti itu, dua-duanya penting. Cuman untuk kita jadikan ke list skala prioritas, udah pasti saya kayak pilih akademik gitu. Untuk organisasi mah nomor 2, nomor 3 lah. Tapi jangan sampai karena kita sudah masuk dan diwajibkan serta punya peraturan-peraturan, hal-hal seperti itu ditinggalkan, mungkin seperti itu. Karena pada dasarnya kita punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak dan tanggung jawab. Jadi penuhi saja gitu untuk organisasi pun. Jadi kasar nama, silahkan. Misal sebagai contoh ya, contoh konkretnya. Kita ada kelas jam 2, sekalian rapat. Abi pun sebagai ketua gitu, saya pun sebagai ketua. Mau tinggi lu rapat jam 2 naik kelas mah gitu. Jadi silakan saja. Kata Abi juga, prioritaskan dulu akademik kalian, tanggung jawab kalian kepada orang tua, kepada keluarga, kepada diri sendiri. Udah itu silakan berdayakan diri sendiri untuk organisasi dan untuk universitas. Mungkin seperti itu. Jadi mungkin bisa disimpulkan bahwasannya kita bisa mengeksplor dengan baik dunia kampus gitu, tapi jangan lupa dengan akademik begitu. Betul, ya, tujuan utama kita datang ke kampus ini begitu. Nah, berbicara tentang organisasi lagi, denger-denger nih, BEM Universitas Bakti Tunggal Susada ini lagi ngebuka open rekrutmen magang ya. Betul. Nah, kenapa sih BEM Universitas Bakti Tunggal Susada tuh ngebuka magang?
mau pas wapres dulu? Saya dulu mungkin. Boleh. Silakan. Kenapa mungkin ya? Soalnya kita tuh pengen minat, karena kan di BTA itu minat organisasinya tuh kurang mungkin ya, kayak gitu. Nah, kita tuh pengen buat sebenarnya dari periode sebelumnya juga cita-cita itu tuh udah ada gitu ya mungkin. Cuman karena sekarang saya sama Pres Julpan sebagai pimpinan, mungkin cita-cita ini akan lebih diutamakan juga mungkin ya, dengan meraup mahasiswa-mahasiswa tingkat 1 yang sekiranya memang mempunyai, intinya kemauan dulu lah, kemauan dulu buat ikut berorganisasi. Nah, silakan gitu, bisa ikuti staf magang ini gitu. Join, ya. Karena soalnya di staf magang juga kan tidak berarti kalian tuh tidak bakalan dapat apa-apa. Iya, Pasti dapat apa gitu. Soalnya benefitnya juga banyak, baik itu secara komunikasi yang tadi juga kita bahas, ataupun soft skill yang lainnya, kayak gitu. Mungkin untuk Pres gimana? Tapi mungkin kenapa dari BEM itu tersendiri membuka magang? Mungkin teman-teman ada 2 hal yang bisa saya sampaikan dengan singkat. Yang pertama, magang itu buat fase belajar, dan ketika nanti mau lanjut ke staf inti itu fase pengabdian, mungkin seperti itu. Jadi periodisasi di magang itu silakan teman-teman lihat dan analisis situasi, kondisi, serta keadaan dari organisasi itu seperti apa. Ambil pelajaran sebanyak-banyaknya, ambil pelajaran untuk bisa dijadikan pengalaman di diri sendiri sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika memang sudah mantap dan sudah sekiranya punya inovasi untuk organisasi tersebut, silakan lanjut menjadi staf inti. Abdikan seluruh rasa, seluruh pemikiran, dan seluruh tenaganya untuk menciptakan organisasi yang lebih relevan mungkin ke depannya, seperti itu. Berarti untuk magang ini setengah dari apa periode ya? Ya, betul. Untuk waktunya mungkin. Ya, betul. Mungkin apa sih yang dicari dari BEM ke calon-calon peserta magang tuh? Benefit yang didapatnya. Yang dicari nggak ada ya, teman-teman yang mau nonton. Misalkan kriteria apa yang menjadi minimal? Asal punya komitmen dan kemauan, udah cukup bagi kami, mungkin seperti itu. Karena kalau kami muluk-muluk menetapkan syarat A, B, C, D, tapi pada dasarnya tidak punya komitmen dan kemauan, sama aja bohong gitu. Karena saya selalu berprinsip bahwa orang yang menambah 1% tiap hari dengan komitmen dan kemauan daripada orang yang udah jadi 100% itu akan lebih baik pada akhirnya, mungkin seperti itu. Iya, betul. Jadi untuk magang BEM ini kan menjadi jalan masuk dari orang-orang yang mengikuti magang untuk menjadi pengurus inti ya tentunya. Ya. Itu prosesnya seperti apa tuh? Silahkan masuk. Proses dari staf magang ke inti maksudnya. Iya, gitu. Nah, perbedaannya mungkin ya, karena kan biasanya kita itu open recruitment itu ada 2, staf magang dan juga staf inti. Nah, perbedaannya yang dimana tadi staf magang itu teman-teman bisa belajar gitu, menganalisis kondisi dan situasinya supaya lebih matang buat nantinya tuh di periode selanjutnya sebagai staf inti. Nah, untuk di staf inti tersebut open recruitment lagi kan. Nah, perbedaannya tuh di situ. Mereka yang mungkin mengikutinya di staf inti, mereka belum tahu situasi dan kondisinya seperti apa. Sedangkan yang di magang kan kita mau udah tahu nih, udah punya bekal juga. Mungkin perbedaannya seperti itu. Ada golden ticket ya kan? Ya, Ya, betul. gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Pres? Mungkin dari segi alur untuk staf magang dan dari segi persiapan akan lebih baik mungkin ya, yang bisa saya pastikan. Karena pada dasarnya kalau misalkan kita mau hidup di satu lingkungan, kita perlu tahu dulu lingkungan itu tuh seperti apa. Ke depannya kita bisa menyesuaikan dan bisa menerima, mungkin seperti itu. Ketika memang udah masuk staf magang mungkin ya, maaf. Ketika mau lanjut staf inti itu biasanya, tapi itu dikembalikan lagi ke peraturan dari periodisasinya seperti apa. Biasanya nggak perlu ikut interview dan seleksi lagi untuk staf inti ya. Jadi yang udah masuk staf magang itu langsung menjadi staf inti di periode selanjutnya. Tapi untuk periode sekarang seperti itu. Kita serahkan mungkin ke periodisasi selanjutnya. Seperti itu. Ya,
Mungkin berarti organisasi yang jadi kalau semisal BEM ngebuka untuk magang itu keberlanjutannya kita dapat golden ticket untuk bisa masuk sebagai pengurus resmi. Ya. Nah, Ya. tadi juga sudah ada di spill dikit-dikit nih tentang manfaat dari berorganisasi ya. Jadi kedepannya kita bisa seperti apa gitu. Nah, apa aja sih benefit yang didapat untuk masa depan kalau kita aktif berorganisasi? Jadi posisinya kan orang yang berorganisasi dengan orang yang tidak sama sekali itu kan berbeda ya. Maksudnya baik dalam segi bicara, bekerja sesama tim, kerja individu gitu. Nah, itu apa sih perbedaan antara anak yang sering mengikuti organisasi dan tidak? Kayak mungkin saya menjawabnya di mode aman mungkin ya. Ya, udah aman. Karena saya selalu yakin sebetulnya tidak ada bedanya antara orang yang berorganisasi ataupun tidak. Tapi yang menjadi titik pembeda adalah kita lebih punya banyak bekal mungkin seperti itu. Karena kita lebih banyak tahu, lebih banyak berimprove dan lebih banyak berinteraksi mungkin ya dengan orang-orang yang sekiranya insya Allah bermanfaat untuk di masa depan, mungkin seperti itu. Kemudian yang kedua, kita sudah pasti dihadapkan dengan situasi-situasi yang sulit mungkin di organisasi, yang mana mungkin di dunia kerja pun akan sama seperti itu. Karena saya dengar-dengar memang semenakutkan itu ya dunia kerja. Iya. Jadi untuk mempersiapkan diri dan memperbanyak bekal tuh saya rasa mungkin di organisasi itu masih relevan untuk perkembangan dari diri sendiri itu tersendiri. Tapi yang menjadi dan perlu di highlight, perlu dipakai bold merah mungkin ya. Saya selalu percaya bahwa tiap orang tuh punya arah dan jalur hidupnya untuk berkembangnya itu masing-masing. Iya. Semoga orang yang tidak organisasi, semoga mahasiswa yang tidak organisasi dan mahasiswa organisasi itu punya jalan suksesnya masing-masing. Karena yang bisa saya tawarkan itu kita lebih punya banyak bekal gitu. Dalam artian kita lebih punya banyak bekal supaya ataupun cara kita bersosialisasi dengan orang-orang mungkin seperti itu. Mungkin ada tambahan. Sedikit mungkin ya tambahan, karena di mana-mana kita tuh pasti bersinggungan ataupun mengikuti yang namanya organisasi. Nah, karena kita mungkin sebelum-sebelumnya dari sekarang sudah mengikuti dan mengetahui di mana itu organisasi, jadi ketika nanti di masa depan, baik itu bahkan di keluarga juga kan ada organisasi kan, Iya. kepala keluarga, Kepala keluarga. terus juga ibu rumah tangga. Nah, itu Iya. juga merupakan organisasi juga menurut saya gitu. Jadi terkait manajemen kayak ada permasalahan ataupun apalah gitu, kita sudah terbiasa gitu terkait itu. Organisasi ini ya berdampak berarti ya istilahnya. Tapi kalau ada beberapa orang yang pandangannya adalah organisasi itu tidak selalu positif begitu. Ada mungkin yang orang berada di dalam organisasi itu banyak tekanan, baik itu dari pimpinannya, baik itu dari divisinya gitu, sehingga yang utama tadi nih akademik yang kita jadi yang awalnya jadi tujuan kita itu terganggu. Sampai kan ada beberapa orang yang menanggapi bahwa naon sih organisasi wae gitu, belajar dulu yang benar atau gimana gitu. Itu tanggapan dari Pres dan Wapres kayak gimana tuh? Saya sepakat mungkin ya. Mungkin ada peribahasa juga, cari tempat di mana kamu dihargai gitu. Cari tempat di mana kamu berkembang. Kalau sekiranya dari analisis teman-teman mungkin ya, organisasi yang sedang teman-teman ikutin itu toksik kah atau tidak berdampak apa-apakah, tapi pada dasarnya teman-teman udah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya, tinggalkan saja. Buat apa dilanjut tapi nyakitin diri sendiri seperti itu. Terus terkait terkait hal-hal tersebut, pada dasarnya yang perlu jadi PR adalah perbaikan dari sistem organisasi yang memang sekarang sedang ada. Apa yang perlu diperbaiki? Semakin kesini mungkin yang bisa dikritik juga terkait organisasi itu adalah organisasi tidak relevan lagi dengan kebutuhan mahasiswa. Dalam artian mahasiswa itu bisa lebih banyak mencari pengalaman ataupun perihal-perihal hidup tuh di luar organisasi pun banyak mungkin seperti itu. Sekarang tuh ada magang bersertifikat, kemudian ada magang-magang dan sebagainya, kemudian ada pelatihan-pelatihan. Jadi apa organisasi itu? Kalau misalkan organisasi tersebut anti kritik ataupun organisasi tersebut tuh tidak keluar dari zona nyamannya gitu. Dalam artian tadi sudah disampaikan, ketika organisasi tersebut tuh toksik, berarti udah tambah gak relevan gitu untuk mahasiswa tuh. Seperti itu.
untuk organisasi kampus sendiri, BEM ini kan berarti menaungi seluruh mahasiswa Ormawa, mahasiswa, dan mungkin banyak berkomunikasi dengan dosen, kemahasiswaan, dan lain sebagainya. Yang pasti BEM itu lebih tahu tentang kondisi kampus nih sekarang gitu. Nah, dari BEM sendiri apa sih yang ingin diberikan terhadap kampus, atau ingin apa sih terhadap mahasiswa gitu? Ingin memberikan apa sih gitu? Terhadap kampus mungkin ya. Semoga segala cita-citanya bisa melanglang buana untuk menjadikan UBTH semakin membesar ya, semakin maju dan semakin berkualitas. Terbaik tentunya. Untuk mahasiswa pun semoga dengan segala dengan segala sistem yang sudah dibangun oleh kampus bisa terjalankan dengan baik, dan untuk akademik yang sudah direncanakan oleh kampus bisa dijalankan juga dengan baik. Dan mungkin untuk isu yang mungkin kita kawal di kemudian hari mungkin ya, itu secret saja, pantau terus di IG BEM, dan mungkin relate sama teman-teman. Kita coba advokasikan mungkin ya, dan audiensikan. Kita coba layangkan di sosial media mungkin. Dan sekarang pun kayaknya ketika video ini upload dan tahu ada isu ini bakal lumayan seru gitu. Iya. Seperti itu. Apa tuh isunya? Bisa di-spill nggak dikit-dikit? Ada deh. isunya mungkin seperti itu. Oke, menarik ya. Karena mungkin kembali lagi ke peran BEM itu sendiri ya, untuk mahasiswa, dari mahasiswa untuk mahasiswa, mungkin Iya. kayak gitu. Jadi gimana caranya kita sebagai organisasi tertinggi di kampus, di eksekutif, untuk mengadvokasikan aspirasi-aspirasi mahasiswa, baik itu ke organisasi ataupun ke pihak kampus. Oke, itu udah di-spill ya teman-teman sama Pres Julpan Betul. sedikit. Apa Iya. yang begitu? Oke. Mungkin Teh Hilya ada yang akan ditanyakan kembali? Sebelum akhiri podcast kita sudah kali di ini ujung mungkin ya. ya, iya. Ada tips singkat gak buat mahasiswa yang ingin memulai berorganisasi? Tips singkat, sangat singkat, mulai aja dulu mungkin dari saya. Silahkan Pak Open. Mulai aja dulu ya. Mungkin saya tuh selalu mengutip kata-kata dari Pres Julpan terkait komitmen dulu terhadap diri sendiri, Ya, baru betul. terhadap orang lain. Nah, jadi saya pengen ada kemauan dulu aja gitu, sama komitmennya terhadap diri sendiri dulu, baru kalaupun dirasa itu sudah ada, silahkan Baru mulai. boleh bergabung. Iya. Teman-teman, ini BEM Kabinet Eskamerta ya? Ya. Ya. BEM Kabinet Eskamerta ini mudah-mudahan harapan saya dan harapan teman-teman sekalian sebagai mahasiswa, mungkin Pres bisa menginspirasi begitu ya untuk para mahasiswa selanjutnya bisa mendengar keluhan mahasiswa gitu ya untuk disampaikan terhadap universitas begitu. Nah, untuk teman-teman sekalian, jika teman-teman tertarik untuk bergabung, baik itu di magang ya, ataupun ingin tertarik dengan organisasi-organisasi khususnya BEM, boleh teman-teman sekalian follow ya, Ya, follow betul. akun resmi BEM Kabinet Eskamerta, dan pantau terus pengumuman open recruitment-nya. Terus ya di situ pasti bakal banyak informasi-informasi gitu. Udah follow Teh? Udah. Ya. Kebetulan udah. Parah, Udah Kita dong. podcast aja. Harus follow dong. Ya, mungkin terima kasih Pres dan Wapres atas waktunya. Iya. Ya, sangat seru ya. Seru Pembahasannya. sekali. Jadi mahasiswa sekarang tuh ternyata nggak harus selalu jadi kupu-kupu ya. Kuliah Betul. pulang, Iya. kuliah pulang, tapi bisa jadi apa Teh? Kura-kura. Ya, kuliah rapat, kuliah Betul, rapat rapat. gitu ya. Betul. Tapi rapatnya yang bermanfaat gitu ya. Bermanfaat. Khususnya untuk kami para mahasiswa Universitas Bakti Tunas Husada tentunya. Jadi untuk teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton mendengarkan. podcast kami Ya. hari ini. Terima kasih banyak juga Pres. Siap. Ya, Dan terima kasih, Wapres Wapres, atas setelah waktunya. sebuah kehormatan ya. Satu kebanggaan juga. Satu Nggak usah kebanggaan gitu juga. Masalah mahasiswa. Terima kasih banyak teman-teman sekalian. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Salsa. Saya Hilya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.